Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita sekarang sudah berada di hadis yang ke-26 ya. Al-haditsus sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ya, yang membawakan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ya ruas tulang manusia ya wajib atasnya sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Di setiap hari di mana matahari terbit padanya, ya. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Ya. Kemudian juga membantu seseorang, ya, membantunya fi dabatihi, yaitu pada kendaraannya, dia membawakan atau menaikkan barang, ya, menaikkan barang atau dirinya ke atas kendaraan tersebut, ya. Jadi membantu menaikkan seorang ke atas kendaraannya atau membantu menaikkan atau membawakan barang ke atas kendaraannya, ya. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ya. Mata'ahu berarti barangnya. Itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kata-kata yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati sedekah. Dan di setiap langkah, ya, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholah, yang dia berjalan menuju ke tempat sholat, ya, berjalan untuk menuju sholat, itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Begitu pula menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah sedekah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, ya, ahlul hadis yang memiliki kitab sahih, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi ini sudah pasti kesahihannya karena disepakati oleh dua, ya, pemilik kitab sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, atau disebut dengan muttafaqun alaih biasanya, ya. Sepakat keduanya atas hadis ini, ya. Jadi jelas sahih. Nah, kita coba renungkan, ya, apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa, ya, manusia itu setiap tulang rusuk, setiap ruas tulangnya, ya, sulama. Sulama itu artinya ruas tulang yang ada pada tubuh manusia. Ya. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan ada sekitar 360 ruas, ya. Ya, disebutkan bahwa jumlah ruas tulang manusia itu ada 360. Ya, ini ruas-ruas tulang atau sendi, ya. Nah, ini setiap ruas tulang itu wajib untuk bersedekah. Sebagai bentuk apa? Tentunya sebagai bentuk mensyukuri nikmat. Ya, karena semua yang Allah ciptakan pada diri kita yang merupakan, ya, kesempurnaan seorang itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita betapa banyak nikmatnya, ya. Bahkan walaupun baru
dari apa yang ada dalam tubuh kita saja, ya tersebar dalam tubuh kita nikmat yang Allah berikan, yang setiap masing-masing bagian yang Allah berikan itu menuntut satu bentuk syukur. Dan syukur itu diwujudkan dengan sedekah. Jadi sedekah itu adalah perwujudan rasa syukur. Ya. Jadi pertama kita diingatkan bahwa kita mendapat nikmat, ya. Ya. Dan di antara nikmat itu adalah tubuh kita, anggota tubuh kita, bahkan masing-masing ruas tulang kita, ya, persendian kita yang jumlahnya banyak, ya, 360 ruas itu juga wajib sedekah sebagai bentuk syukur. Nah, jadi karena kita mendapat nikmat, kita harus bersyukur. Kita mendapat nikmat, kita harus bersyukur. Nah, di antara bentuk syukur, ya, itu adalah dengan wujudnya adalah dengan bersedekah. Itu maksudnya, ya. Ya. Nah, terus bagaimana? Kita wajib bersedekah. Bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki sesuatu untuk dia sedekahkan? Maka Nabi SAW pun di sini mengatakan bahwa sedekah itu bisa, ya, dengan berbagai bentuk. Kula yaumin tatlu fi syamsu. Ya. Setiap hari di mana matahari terbit, ya, artinya di setiap saat, di setiap hari ketika, ya, kita, ya, bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ada, ya, kesempatan kita untuk bersedekah. Ya. Di setiap hari, ya, keadaan kita ketika bangun kita merasakan sehat, ya, kita merasa bahagia, kita bersyukur atas semuanya yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tiap hari kita harus bersedekah. Maka dikatakan di sini bahwa bentuk sedekah itu, ya, agar kita tidak, ya, membayangkan bahwa itu seolah-olah suatu perkara yang berat, ya, kita harus bersedekah, ya, di setiap hari kita bangun tidur kita harus bersedekah sampai akhir hari kita, ya, seolah-olah, ya, sedekah itu bayangannya adalah mengeluarkan harta, ya. Tentu saja bagi orang yang memilikinya itu mudah, tetapi bagi orang yang tidak memilikinya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, di antaranya ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Di antara bentuk sedekah adalah, ya, mendamaikan di antara dua orang. Mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa. Dua orang yang berselisih, ya. Kemudian kita mendamaikan keduanya sehingga tidak lagi terjadi perselisihan. Itu sudah merupakan sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, di dalam Al-Qur'an, ya, bahkan di dalam Al-Qur'an, di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan mendamaikan manusia itu termasuk sedekah yang tinggi nilainya. Yaitu terutama dalam konteks hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, ya. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat ma'ruf, yakni kebaikan, atau islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Ya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan, ala ukhbirukum bi afdali min darajati syami was salati was sadaqah. Maukah aku beritahu sesuatu pada kalian yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Ya, sedekah dengan harta. Ya. Apa yang lebih utama dari itu? Beliau mengatakan islahu dzatil bain. Mendamaikan, ya, di antara yang memiliki hubungan yang retak. Mendamaikan orang yang hubungannya retak. Ya. Untuk direkatkan kembali. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, Tirmidzi, dan, ya, sahih hadisnya. Ya. Dan bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
bahwa mengislah atau mendamaikan antara manusia adalah jenis amal yang paling agung. Mengapa demikian? Karena ia menggabungkan manfaat ya baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, ya baik secara lahir maupun secara batin. Ya, secara lahir hubungannya menjadi terlihat ya harmonis kembali, baik kembali. Secara batin juga hatinya sudah ya tidak lagi memiliki ya rasa permusuhan, tidak ada lagi rasa dengki dan sebagainya, ya atau kebencian. Nah ini yang pertama. Di antara bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh seorang sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan setiap hari kepada kita adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang kemudian yang kedua disebut oleh Nabi SAW, tu'inur rajula fi dabatihi. Membantu orang lain, ya, yaitu di kendaraannya, ya. Kalau pada masa Nabi SAW, dabah itu hewan tunggangan, ya. Hewan tunggangan, yaitu yang digunakan untuk ya membawa orang atau barang. Ya. Tapi maknanya tentu saja, ya, sebagaimana dijelaskan para ulama, itu berlaku umum untuk segala bentuk, ya, bantuan yang praktis ya kepada sesama ya terutama yang berkaitan dengan ya kendaraan ya kalau zaman sekarang kendaraan ya pada umumnya kendaraan sekarang ya bisa motor ya bisa mobil dan sebagainya membantu ketika ya mereka membutuhkan bantuan kita menolong mengangkat barangnya atau bisa juga ketika ada kendaraan yang mogok di jalan ya mobil misalnya ya atau motor misalnya dibantu. Ya, ini masalah-masalah yang ya menunjukkan ya kepedulian dalam menyelesaikan masalah orang lain, ya, membantu tugas-tugas orang lain, termasuk bagian dari ya, sedekah, sedekah dengan fisik kita, dengan tenaga kita, ya. Jadi sedekah itu bukan dengan harta saja, ya. Sedekah yang bisa kita lakukan diantaranya juga dengan tenaga, ya. Karena memang tidak semua orang mampu bersedekah dengan harta, ya. Tapi semua orang mampu bersedekah dengan tenaganya, selama dia fisiknya atau badannya sehat. Ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana ya seorang peduli sama orang lain, membantu orang lain, ya di hadis sebutkan dengan contoh membantu menaikkan ya orang ke kendaraannya atau barangnya ya ke atas kendaraannya. Dan kemudian bahkan dikatakan al kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik kata Allah dari sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Ya sedekah diiringi menyakiti itu orang sedekah nggak ikhlas, sedekah sambil ngomel-ngomel ya, sedekah tapi kemudian ya mengungkit-ungkit sedekahnya pemberiannya, ya sambil menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya. Itu bukan ya yang diajarkan oleh Islam. Bahkan orang yang seperti itu sedekahnya ya tidak ada artinya. Bahkan jauh lebih baik orang yang ya mengucapkan kata-kata yang baik ya atau memberikan maaf pada orang lain. Ya. Ucapan yang baik. Ya. Dan dia ayat yang lain Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan bicaralah ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya, jadi kalimat thayyibah ini banyak ya. Ucapan yang baik, apakah sekedar kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang lembut ya, termasuk orang yang mengucapkan salam ya, atau ya kata-kata yang menunjukkan nasihat ya, doa ya, kata-kata yang jujur ya, atau bahkan ucapan yang menghibur orang yang sedang berduka. Itu adalah sedekah ya, apa yang bisa menjadi orang lain senang dengannya. Ya. Bahkan di hadis yang lain, ya, jangankan kata-kata, senyuman kita saja sudah merupakan sedekah. Nabi SAW bersabda, tabassamuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah untukmu. Ya. Kemudian berikutnya wabikul khutwatin
Bikul khutwatin tamsyia ila shalah. Setiap langkah ke masjid, ya. Setiap satu langkah menuju sholat berjamaah itu juga bernilai sedekah. Ya. Tentunya untuk berjamaah ke masjid ini yang lebih utama adalah kaum laki-laki. Ya, ini sedekah. Di hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, bahkan Nabi SAW mengatakan tentang di antara faidahnya, ya, itu bisa menghapus dosa. Langkah kita, ya, man tatahhara fi baitihi, ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa bersuci di rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya rumah Allah adalah masjid, kanat khatwatahu, maka langkah dia, khatwatahu, dua langkahnya, ini disebutkan dengan dua langkah, maka dua langkahnya itu ihdahuma tahutu khoti'atan, yang satu menghapus dosa dia, wal ukhra tarfa'u darajah, yang lain mengangkat derajatnya. Kalau orang melangkah, baru dua langkah dia, itu satunya menghapus dosa, satunya mengangkat derajat. Dia melangkah lagi, begitu seterusnya sampai ke masjid, setiap satu langkahnya itu adalah menghapus dosa, satu langkah lagi mengangkat derajatnya. Ini keutamanya, ya. Kalau di hadis ini dikatakan sedekah, bahkan ya hadis yang lain menunjukkan ya keutamaan yang juga bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang lain di antara bentuk sedekah juga adalah dikatakan di hadis ini tumitul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Ini di hadis yang lain disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan ini termasuk ya cabang keimanan bahkan, ya. Keimanan itu ya ada 70 sekian cabang, ya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah ada anit thariq, imatatul ada anit thariq, mengingkar gangguan dari jalan. Sama seperti yang disebutkan sini. Tumitul ada anit thariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini termasuk juga disebutkan di sini sebagai bentuk sedekah. Ya. Walaupun kadang-kadang orang meremehkan hal seperti itu, ya. Kadang orang kurang peduli dengan apa yang ada di jalan yang dia lewati. Selama yang penting dia selamat, dia sendiri tidak terkena duri atau apa yang ya atau lubang jalan itu, ya. Dia biarkan. Padahal kalau dia singkirkan duri ataupun penghalang jalan, banyak orang yang bisa ya terselamatkan darinya, orang-orang yang mungkin ya tanpa sengaja bisa mengenainya, ya dia telah berbuat bahkan sedekah dan juga bagian dari cabang keimanan yang disebutkan tadi, ya. Di hadis riwayat Muslim itu Nabi mengatakan wa atnaha imatatul adza anit thariq, ya, cabang keimanan yang paling rendah adalah menginginkan gangguan dari jalan, ya. Jadi jangan diremehkan, ya, perkara yang nampaknya kecil, ya, tapi bisa mendatangkan nilai, ya, bagi seorang hamba, ya. Nah, jadi itu poin-poin dari apa yang disebutkan di hadis ini, dari hal yang berkaitan dengan perintah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, ya, di antaranya berupa nikmat itu berupa anggota tubuh kita, ruas-ruas tulang sendi kita, yang mana dengan nikmat itu wajib kita mensyukurinya dengan bersedekah, dan bersedekah itu disebutkan ada banyak cara, ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan ya nilai sedekah bagi kita, sehingga itu menjadikan kita hamba yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, demikian ya mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas kali ini. Ya, sebentar kita jawab adzan dulu ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, ya, ada barangkali mau ditanyakan?
Pak Ustadz mau tanya, di sini Ya. kan kita harus bersyukur atas nikmat yang sudah selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana dengan kalau kita bersyukur misalnya sudah diberi umur sekian lama pada saat sudah bertambah sampai sekian tahun, lalu kita bersyukur, lalu kita bersedekah mentraktir teman-teman atau saudara gitu, gimana Pak Ustadz? Merasa dengan bersyukur atas sudah diberi usia yang sebegitu banyak gitu. Ya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk diantaranya adalah usia yang Allah berikan itu sebagai bentuk ya ke Allah SWT memuliakan seorang hamba. Ya, di antara bentuk memuliakan hamba itu adalah dengan memperpanjang usianya. Dengan catatan, ketika usia dia bertambah, dia di dalam ketaatan. Ya, itu adalah orang yang terbaik. Ya, yang Allah berikan kepadanya usia yang panjang dan dia berada dalam ketaatan. Tapi sebaliknya kalau usia yang panjang tapi di dalam kemaksiatan, di dalam ya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru orang yang terburuk, ya. Nah, jadi karena telah diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan usia yang ya panjang, maka ya tentunya termasuk diantaranya adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut, ya, dengan berbagai cara tadi, ya, terserah mau kita dengan memberi makan orang lain, ya, mensyukurinya dengan mengajak mereka untuk ya bisa merasakan kebahagiaan bersama, ya. Yang penting tidak dengan hal-hal yang sifatnya ya kemudian menunjukkan seolah-olah itu adalah bagian dari sesuatu yang khusus yang apa namanya kemudian menjadi ya seperti ritual-ritual ya ritual-ritual yang mungkin seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar agama kita ya. Jadi niatnya untuk bersyukur tapi caranya pun juga harus dengan cara yang tidak apa namanya melampaui atau menabrak batas-batas syariat ya. Baik, seperti itu ya. Allahu a'lam. Ya, jadi Bapak sekalian, ya, rahim wa iyyakum ajmain, ya. Inti dari apa yang kita dapatkan, ya, selain bahwa kita harus bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapatkan bahwa di antara cara bersyukur, ya, begitu luas sekali, ya, dengan sedekah yang disebutkan di sini, ya. Tapi di sini kita bisa ambil, ya, satu titik bahwa apa yang disebutkan sebagai kebaikan-kebaikan tadi adalah apa yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, artinya hubungan kita dengan orang lain, ya, dalam hubungan kita dalam kehidupan sosial kita, dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah bagian dari sedekah. Tidak mesti manfaat itu berupa harta, ya. Di sini semuanya menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat. Nah, oleh karena itulah kita ingat hadis, ya, yang mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Bentuk apapun manfaat kemanfaatan itu, ya. Itu adalah bentuk yang bisa menjadikan kita ya mendapatkan nilai sedekah dengannya. Taib sampai di sini ya. Wallahu taala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.